Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan kemarin, berbicara tentang narkoba, bahwasanya narkoba itu adalah merupakan suatu penyakit, bisa juga dikatakan suatu musibah. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahwasanya narkoba itu dapat membuat kita merasa terganggu, baik untuk diri sendiri maupun di khalayak ramai. Intinya, memang betul narkoba ini bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Akan tetapi, keuntungan yang didapat dari narkoba tersebut hanya sebatas sementara. Makanya kita lihat orang yang suka mengedarkan narkoba itu kebanyakan mereka kaya mendadak. Akan tetapi, kita harus melihat dari sisi dari agama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah Allah itu sangat mengharamkan sekali yang namanya minuman khamar. Ya, minuman khamar. Karena minuman khamar itu adalah merupakan perbuatan yang sangat keji. Kenapa narkoba tidak dikatakan haram? Tidak ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam hukum Islam ada namanya hukum qiyas. Yang pertama ada dari Al-Quran, kemudian ada sunnah Rasul, kemudian selanjutnya ada ijma' para ulama, dan yang terakhir itu adalah qiyas. Setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal pikiran, maka para ulama berpendapat itu hukumnya haram. Maka kembali kepada konsep kita bahwasanya narkoba ini bukan hanya sekedar memabukkan, bukan hanya sekedar mengharamkan, bukan hanya sekedar istilahnya memabukkan dan menghilangkan akal, akan tetapi bisa membunuh, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa seperti itu? Karena narkoba ini hanya merupakan sebuah nama. Ya, nama. Apabila ada orang yang mengkonsumsi penyalahgunaan daripada narkoba tersebut, contohnya mereka menggunakan ganja, menggunakan pil-pil ekstasi, atau yang kita sebut dengan namanya heroin, ada namanya kokain. Sebenarnya obat-obat tersebut boleh kita gunakan, boleh, tapi dengan catatan harus sepengetahuan medis. Makanya yang disalahkan di sini adalah bahwasanya penyalahgunaan obat-obat tersebut itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ada seseorang manusia kecelakaan atau melahirkan, maka dia perlu operasi. Jadi operasi itu kan perlu bius, dan bius itu adalah salah satu bahan-bahan adaptif tadi. Jadi dibolehkan dipakai karena memiliki ajis manfaat. Akan tetapi apabila kita gunakan secara berlebih-lebihan, maka disitulah konsep daripada penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan narkoba atau bahan-bahan medis. Maka daripada itu kita berharap kepada kita semua, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya sanak famili, bahkan di lingkungan kita, di masyarakat kita, katakan say no to drugs, yang artinya adalah katakan tidak pada narkoba. Karena narkoba ini sangat-sangat membahayakan bagi kita semua, dapat merusak tatanan bermasyarakat, kemudian berkeluarga, dan bahkan juga bernegara. Ini sangat kita khawatirkan sekali, apalagi kita lihat di kota Tanjung Balai kita ini narkoba sudah makin merajalela. Maka dari itu kita berharap sebagai dalam arti kata penanganan itu perlu kita lakukan. Adapun penanganan narkoba secara agama, ya, itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, yaitu kuatkan akidah kita. Itu yang paling utama. Apabila kita mengingat Allah, mengingat Rasul telah melarang kita untuk mendekati yang namanya khamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 tadi yang saya bacakan tadi, bahwasanya minuman keras itu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila akidah kita kuat, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah salah satu cara penanganan narkoba ini adalah yang kedua, yaitu adalah dengan cara memperbaiki keluarga kita sendiri. Kebanyakan generasi kita yang paling banyak menggunakan narkoba. Itu jelas. Kenapa? Mereka beralasan selalu stres, frustasi, mungkin memiliki banyak hal-hal yang mungkin tak bisa dipahami. Mereka memiliki berbagai macam masalah,
yang tidak memiliki solusi yang baik, maka dari permasalahan yang mereka hadapi itu mereka lampiaskan segala sesuatu itu dengan menggunakan narkoba. Kita selalu mendapat kasus bahwasanya kenapa kau menggunakan narkoba? Broken home. Kalau dalam bahasa Indonesia ibu-ibu, broken home ini adalah kasus keluarga yang tidak bahagia. Mungkin ada seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, atau mungkin ada seorang anak istilahnya dia memang kurang kontrol dari orang tuanya tidak kontrol, sibuk dengan kesana kemari, atau mungkin pergaulan bebas anak-anak kita bergaul dengan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu mereka melampiaskan kegiatan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi narkoba. Ya, kalau mengkonsumsi masih lumayan. Tapi kalau seandainya mereka mengedarkan narkoba, kemudian mereka ajak orang untuk menggunakan narkoba, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harapkan kalau bisa jangan seperti itu. Jadi keluarga kita harus kita bina. Karena rumahku adalah surgaku, itu juga termasuk bagaimana cara kita menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi intinya mari kita perbaiki. Selalu kita kontrol anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita yang sudah tidak bersekolah lagi. Kalau masih sekolah kan masih bisa lagi kita tengok-tengok, kita kontrol segala macam. Tapi kalau sudah putus sekolah, sudah tamat apa segala macam, ini yang perlu. Apalagi ada anak-anak kita yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka tidak punya kegiatan, maka kegiatan disitulah nanti yang akan menjadi masalah bagi kita. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pilihkanlah lingkungan-lingkungan yang baik. Sudah jelas kalau seandainya kita bergaul, berteman kepada orang baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau seandainya kita berkawan ataupun kita punya lingkungan yang tidak sehat, maka kita akan terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua, baik itu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang abang, kakak dan segala macamnya, ingatkan generasi kita untuk tidak yang namanya menggunakan narkoba. Itu yang paling utama. Jadi kasih istilahnya batasan-batasan. Kalau nampak kita dibegal-begal sama lantai-lantai, ingatkan. Terkadang anak-anak ini kadang-kadang dikekang kali pun dia melawan. Makanya kita berikanlah pengertian-pengertian yang baik. Bagaimana upaya kita intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah menanamkan kebiasaan. Ya, menanamkan kebiasaan ya untuk berpikiran positif. Jadi segala permasalahan itu pasti ada solusinya. Jangan hanya langsung di justice, begini udahlah bantilah kau situ segala macam. Tak bisa seperti itu. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Makanya kita butuh orang-orang yang mendampingi kita. Kalau dalam bahasa anak gaulnya namanya ibu-ibu curhat namanya. Makanya kalau ada anak remaja nih kalau punya masalah, kalau dia curhat pada orang yang elok, insya Allah mudah-mudahan dia akan mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi apabila dia curhat kepada orang yang tidak tepat, nah ini bahaya. Nah, udahlah, tak usah pada kau pikir-pikirkan masalah kau tu. Yuk kita ke sana, yuk ke diskotik. Ngapain ke sana? Tak ada, main-main saja. Main orang yang nyanyi, begitulah bahasanya. Lama-lama dia ikut, kemudian ditawarkan ini itu segala macam, dia tergiur dan segala macam, terikut. Alhasil anak-anak kita, generasi kita terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi itulah sebagai tugas kita yang paling utama. Jadi intinya bahwasanya narkoba ini adalah merupakan salah satu ya kasus yang paling sangat mengkhawatirkan sekali. Bahkan jangankan kita, negara saja poding memikirkan bagaimana cara menyelesaikan penanganan narkoba. Intinya segala permasalahan mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita taat kepada Allah, selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan selalu menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu. Ya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata, tingkah laku dan sikap saya yang kurang berkenan di hati para ibu-ibu sekalian. Mohonlah kiranya saya dapat diberikan kemaafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.